Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat subuh yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum saya menyampaikan inti materi ceramah saya, temanya adalah mengoptimalkan seluruh amalia Ramadan. Izinkan saya menyampaikan hal-hal yang saya anggap penting. Yang pertama, setelah saya tiba di masjid ini, meskipun tadi sempat lewat, karena saya sudah lupa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya pernah ada di tempat ini. Tapi yang jelas tahun lalu kalau tidak salah tidak isi. Setelah saya memperhatikan perkembangan dan kemajuan pembangunan Masjid Al-Kautsar yang dinakodai oleh Profesor Dr. Haji Syamsul Bahri. Artinya itu doa. Dari sisi ilmu sudah lebih dari profesor. Dari segi praktek memimpin umat juga sudah lebih dari doktor. Profesor itu hanya nama. Demikian juga halnya dengan pengurus-pengurus yang lain. Karena tidak mungkin beliau bekerja tanpa kerjasama seluruh pengurus. Bukan hanya pengurus, meskipun ketua dan pengurus lain menginginkan sesuatu yang baik di masjid kita, kalau jamaahnya tidak mau kerjasama, cari masjid lain. Maka saya anggap bahwa semua komponen di masjid kita ini sungguh luar biasa kerjasamanya.
Jadi jangan dikira bahwa hanya ketua dan pengurus, tapi yang memegang peranan penting juga adalah seluruh jamaah, warga. Ya. Apalagi kalau kita perhatikan bangunan masjid ini, menurut saya hampir saya tidak kenal. Dan menurut informasi, biasanya renov itu kurang lebih 50%. Ini di atas 90%. Hanya tidak bagus kalau mau dibulatkan 100%. Karena masih ada mungkin sisa-sisa yang masih dipertahankan. Seperti juga dulu Masjid Raya. Kalau tidak salah Masjid Raya menaranya itu dulu hanya di model, tapi bangunan lama tidak hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kemajuan jamaah juga luar biasa. Biasanya kalau saya mulai pengajian subuh, sudah sebagian besar mulai tereliminasi. Tapi itu tidak bisa dihindari karena mungkin ada sesuatu hal yang lebih penting. Kita harus maklum. Dan terkhusus lagi di antara pengurus dulu masih hidup sendiri. Karena pasangannya sudah mendahului dia. Tapi alhamdulillah ketika dia menghubungi saya, suaranya lebih nyaring daripada anak muda. Intinya adalah bahwa dengan pendamping itu semakin menambah semangat. Jadi memang luar biasa, dan beliau juga mungkin salah seorang di antara imam. Tapi yang lain masih ada, jangan diikuti. Itu artinya hanya karena terpaksa. Ya, karena hidup sendiri juga itu ibadahnya beda. Konsentrasi di dalam melaksanakan ibadah bisa ada gangguan. Tapi berlebihan juga tidak bagus. Jangan sampai itu dengan terus mau pulang. Yang ketiga, alhamdulillah penglihatan saya lebih terang kalau tidak pakai kacamata. Makanya saya tidak pakai kacamata, kecuali kalau membaca masih. Menurut hemat saya bahwa itu tidak lain adalah berkah daripada ibadah selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doanya Panokodai ketua selalu meminta perkembangan masjid yang terbaik menurut pandangannya Allah, bukan menurut pandangannya pengurus, tapi menurut pandangannya Allah. Masyurul muslimin rahimakumullah, sidang salat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Hari ini sudah subuh ke-9. Artinya sudah hampir sepertiga kita lewati. Namun yang biasa terjadi adalah biasanya kalau sudah sampai pertengahan ibarat pendakian sudah mulai menurun, biasanya juga sebagian tereliminasi. Tapi 4 malam yang lalu kalau tidak salah saya ceramah di sebuah masjid yang cukup bagus. Protokolnya menginformasikan kepada saya bahwa Ustaz, masjid kita di sini jamaahnya mengalami kemajuan.
Bayangan saya semakin hari semakin membeludak jamaahnya. Ternyata kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan saf. Saya katakan hal seperti itu lumrah. Yang mampu mempertahankan itu adalah mereka yang betul-betul memang pemahamannya terhadap Ramadan sebagai tanda syukurnya kepada Allah adalah mengoptimalkan itu dengan catatan kita harus memahami hakikat esensi daripada Ramadan. Itu harus dipahami. Esensi daripada Ramadan itu erat kaitannya dengan sebutan-sebutan yang diberikan kepada Ramadan. Kalau kita merujuk dan melihat telaah Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka ada beberapa nama yang diberikan. Yang pertama, Ramadan ini disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah ya di luar Ramadan tidak ibadah? Jawabannya juga ibadah. Tapi di bulan Ramadan ini memang ada kekhususan. Kekhususan yang dimaksud bahwa berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW menyatakan kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imiyati dhiffi. Qala Allah illa shaum wa huwa li wa ana ajzi. Seluruh amal anak cucu Adam dilipat gandakan pahalanya bi asyri amsalha, mulai dari 10 ila sab'imiyati dhiffi sampai 700. Kalau Allah berfirman dalam hadis kursi, illa saum, kecuali puasa. Fahuwali, puasa itu kata Tuhan untukku. Wa ana ajzihi, dan sayalah yang memberikan balasan yang tak terbatas. Maksudnya adalah bahwa seluruh amal-amal yang lain kelipatan pahalanya itu hanya sampai 700. Sementara puasa tidak ada batasnya. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah dengan cara mengoptimalkan Ramadan, karena dengan bulan Ramadan ini tidak menutup kemungkinan Ramadan yang lalu mungkin ada di antara jamaah atau teman handai tolan masih sama-sama kita menunaikan ibadah puasa. Mungkin tahun ini sudah tiada. Ini pula salah satu hikmah setiap menjelang Ramadan. Biasanya yang membeludak itu menziarahi kubur 1 hari sebelum Ramadan. Maaf karena saya tinggal di Alauddin, jalur saya ke kampus adalah Syekh Yusuf. Beberapa kuburan saya lewati di akhir menjelang Ramadan itu ramai dikunjungi. Mungkin ada yang bertanya, apa tidak benar itu, Ustaz? Jawaban saya benar. Berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW mengatakan, nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu memang saya larang untuk menziarahi kubur, karena pada saat itu akidahnya orang belum mapan. Sekarang fazuruha, silakan menziarahi kubur. Fa innaha, karena sungguhnya menziarahi kubur itu tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan kita kepada akhirat. Apakah tidak menjelang puasa itu kita tidak ingat akhirat? Kenapa harus mengunjungi kubur?
Jawabannya, menjelang masuk Ramadan dengan menyaksikan mayat-mayat, kuburan-kuburan, pasti dalam hati kita suatu saat cepat atau lambat saya juga akan seperti ini. Mumpung besok masuk Ramadan, saya harus maksimalkan amalia Ramadan. Ini yang menjadi motivasi. Kalau ini dihayati, tidak ada hari, tidak ada jam tanpa diisi dengan ibadah. Yang kedua, selain mengingatkan kita akhirat, yang kedua adalah mendoakan kepada almarhumah yang telah mendahului. Apakah orang tua, apakah keluarga, apakah handai dolan, apakah teman-teman. Ini menjadi motivasi. Ya, karena orang yang telah mendahului kita kirimkan niat. Ya, kita kirimkan niat pahala dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Insya Allah itu akan sampai pahalanya kepada almarhum dan almarhumah. Masyurul muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalau boleh saya katakan, merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan. Makanya biasa kita lihat ada teman tetangga sholat taraweh di masjid 8 rakaat. Kalau sudah 8 rakaat, dia tidak ikut witir, kembali ke rumah. Ada niatnya mencukupkan 20. Artinya ada rasa ketidakpuasan, belum maksimal menurut keyakinannya. Bukan hanya mencukupkan 20, tapi selain itu laksanakan lagi sholat-sholat sunat yang lain. Artinya dia betul-betul merasakan bahwa ini Ramadan adalah satu nikmat dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Apakah sholat itu tidak cukup? Cukup, tapi saya masih mau khatam Al-Quran. Minimal saya programkan 1 kali membaca Al-Quran 1 juz. Jadi katakanlah kalau 5 kali sholat fardu, dibagilah berapa lembar kita mau baca. Ada yang mampu lebih dari 1, 2. Berarti kalau 2 sudah 2 kali khatam. Kalau 3 juz bisa 3 kali. Mungkin ada juga yang bilang, Ustaz, bagaimana kalau saya sudah niat khatamkan Al-Quran baru, sudah mau lebaran belum selesai? Menurut analisa saya, insya Allah nilai pahalanya akan diterima. Kurang lebih sama kalau kita bernazar menunaikan ibadah haji. Ya, lalu Allah menjemput kita belum menunaikan ibadah haji, maka insya Allah nilai pahala haji kita diterima. Tapi jangan dibuat-buat niatnya. Artinya dibuat-buat sekedar mau mendapatkan nilai pahala, tapi dalam hatinya tidak. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan harus dilandasi dengan niat. Kita sholat berjamaah di masjid subuh sungguh amat berat, tapi karena ada profesor mau berikan pengajian subuh, saya hadir. Berarti kehadirannya hanya karena saya. Jangan, pokoknya sekecil apapun ibadah dan amal saleh kita lakukan, selalu dilandasi dengan niat keikhlasan. Asbabul wurudnya hadis ini, ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan harus dilandasi dengan niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, siapa yang hijrah betul-betul karena Allah dan Rasulnya, hijratu, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya, siapa yang hijrah hanya karena mau dunia, mau mendapatkan harta rampasan, awimra'atin yankihuha, atau hijrah karena mau mengawini seorang perempuan, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya juga ke situ. Ini artinya
bahwa seluruh ibadah sekecil apapun kita lakukan dan seluruh amal kebaikan sekecil apapun kita lakukan harus selalu niat ikhlas karena Allah. Itu mungkin salah satu hikmahnya lambang Kementerian Agama, ikhlas beramal. Ya, apalagi saya dapatkan informasi bahwa sebentar sore kalau tidak salah buka puasa bersama dan hadir Ketua DPR Angkai kalau nggak salah. Artinya jangan karena kehadirannya Ketua DPR lalu kita mau hadir. Yang jelas bahwa saya akan hadir lillahi ta'ala. Seluruh ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Karena itulah yang sampai kepada Allah. Kapan ada niat lain dalam beribadah, maka di dalam hadis dikatakan barang siapa yang melakukan sesuatu kebaikan hanya karena mau dilihat oleh orang, maka pahalanya juga nanti di hari kemudian diperlihatkan. Barang siapa yang melakukan kebaikan hanya karena mau memperlihatkan kepada manusia, maka di hari kemudian juga nanti hanya diperlihatkan. Ini pahalanya. Tapi tidak diberikan karena memang niatnya bukan untuk Allah. Ini ibadah. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Kausar supaya maksimalkanlah seluruh ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Demikian juga halnya amalia-amalia Ramadan. Kalau mampu kita memberikan sesuatu, maka berusahalah untuk menginfakkan sebahagian apa yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi masjid kita ini di dalamnya sudah bagus, tapi di luarnya saya lihat masih dalam proses. Uluran tangan dari seluruh jamaah dan juga orang-orang yang punya kemampuan itu berdasarkan kemampuan dan keikhlasan. Kalau kita hanya mampu 100.000, ya 100.000. Tapi di sini pembangunan saya lihat tidak tanggung-tanggung. Seperti malu kita menyumbang 100.000, 200.000, 500.000. Yang menurut informasi karpet ini ditanggung satu orang. Artinya, kalau memang dalam niat kita ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang terbaik, maka orang tidak menghitung-hitung, tidak perlu pakai kalkulator. Ya, demikian juga pokoknya belum lagi yang lain. Ini bukti fakta. Ada salah seorang kontraktor saya kenal, sudah berapa masjid dia renov. Masjid itu dia renov, menurut informasi dari pengurus, dia keluarkan biaya 2M. Lalu kata pengurus, keluarkan untuk kepentingan masjid 2M, ternyata mendapat keuntungan 20 juta, 20 miliar, 10 miliar. Kan janji Allah sudah jelas dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sama dengan satu biji. Ambatat sab'a sanabil, lalu satu biji muncul menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulati, setiap tangkai 100, jadi kelipatan 700. Apa yang membuat kita tidak mau memberikan sesuatu atau menginfakkan, mengeluarkan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita? Kalau boleh saya katakan, apa yang kita diberikan oleh Allah menurut hemat saya itu hanya sebatas amanah. Amanah ini artinya distribusikanlah nikmat Allah berupa materi kepada yang berhak menerimanya. Ada untuk kaum duafa, ada fuqara, ada masakin, ada untuk anak yatim, ada untuk kepentingan umat, ada untuk kemaslahatan umat. Ya, seperti masjid kita ini masih sangat butuh bantuan dan uluran tangan dari mereka yang punya kemampuan. Insya Allah apa yang kita belanjakan di jalan Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, Allah akan mengganti. Jadi tanamkanlah sebuah keyakinan dalam diri kita
dalam hati kita bahwa apa yang kita keluarkan pasti Allah akan menggantikan yang lebih banyak. Janji Allah tidak pernah ingkar. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Ukhuwah, bulan persaudaraan. Artinya, bagi mereka yang mendapatkan rezeki dari Allah, sapalah saudara-saudara kita, duafa, fuqara, masakin, anak yatim. Makanya biasanya di bulan Ramadan itu orang yang menunggu uluran tangan banyak sekali bertebaran. Karena itu kita harus selalu siapkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena yang kita berikan itu bahkan biasa kita dengar langsung. Kalau kita kasih langsung dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan yang memberi ini dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kan luar biasa. Tapi maksud saya, orang yang mau memberikan sesuatu adalah orang yang punya kemampuan dan keikhlasan. Kan kadang-kadang juga ada yang meminta orang tidak bagus. Misalnya datang di rumah, ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rezekinya Pak, Bu. Dia bilang, mintalah kepada Tuhan supaya kamu jangan jadi peminta. Jangan jadi peminta-minta. Minta rezeki kepada Tuhan. Tidak diberikan, diomongi lagi. Kalau dapat peminta yang tidak bagus, dia bilang, pernah saya dengar khatib bilang, ambillah yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Kebetulan ada sandal di situ lebih bagus daripada yang dia pakai, dia simpan sandalnya, baru dibawa yang pulang yang baik-baik. Ini namanya salah pemanfaatan. Ada yang biasa terjadi, makanya saya sebutkan ada biasa terjadi. Dia bilang, kan tidak salah apa yang saya lakukan. Khatib bilang, ambillah yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Kan saya sudah lakukan, ini praktekkan. Itu artinya tidak memahami. Oleh sebab itu, saya ingin mengharap kepada seluruh jamaah ada rasa kesadaran bahwa apa yang kita miliki itu bukanlah milik mutlak. Itulah sebabnya maka kalau Allah mau mengambil, sekejap mata bisa hilang melalui kebakaran, longsor dan lain sebagainya. Jangankan harta diambil oleh Allah, kalau sudah tiba saatnya, jiwa pun. Makanya selama kita diberikan jiwa dan hati, jasmani yang sehat, manfaatkanlah semaksimal mungkin seluruh rezeki-rezeki Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Jihad, bulan perjuangan. Bagaimana tidak disebut bulan perjuangan? Hawa nafsu. Hawa nafsu ditekan, dikendalikan, supaya jangankan yang haram, yang halal pun bisa ditahan. Dan inilah hikmahnya. Di bulan Ramadan begitu dikatakan waktu imsak telah tiba, waktu berbuka telah tiba, tidak ada lagi istilah menangguhkan. Hanya saya ingat berapa puluh tahun yang lalu waktu jaya-jayanya Kiai Bakri Wahid Pak Kiai dengan Den Nabah Sansumarli pernah mengatakan lampu kuning itu imsak itu diibaratkan lampu kuning. Jadi kalau mau lewat hati-hati, kalau mau lebih waspada lebih baik jangan. Karena saya juga pernah dulu ditahan oleh lalu lintas karena saya kejar, begitu lampu kuning saya tembus, pas di tengah lampu merah dikasih singgah oleh polisi, Bapak melanggar. Saya bilang menurut tema saya, dan saya yakin saya masuk tadi bukan lampu merah, lampu kuning. Nah sekarang sudah merah. Jadi artinya lebih baik berhati-hati, waspada daripada melakukan, karena besar kemungkinan nanti kita salah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah kalau ini mampu kita aplikasikan di bulan Ramadan, kenapa di luar bulan Ramadan kita tidak bisa lakukan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada qawla zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu.
Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu, tidak dituntut baginya untuk meninggalkan makan dan minumnya alias berpuasa. Ini tidak lain adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu, jihad. Makanya Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Badar itu adalah perang yang terbesar. Langsung Rasulullah mengatakan kepada sahabat, raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Sahabat kaget, kami telah pulang dari perang yang paling kecil. Sahabat berkata, masih ada tak perang yang lebih besar daripada perang Badar ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ada. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafs, adalah berjuang melawan hawa nafsu. Tapi kalau tidak ada juga nafsu, tidak bagus. Kurang nafsu makan, tidak bisa dimakan. Kurang nafsu satu, tidak bisa juga. Ada bahasa dalam bahasa Bugis mengatakan degaga comalia cemula. Artinya di sini peran nafsu. Jadi nafsu itu harus dikendalikan. Di bulan Ramadan inilah kita harus kendalikan. Nah, kalau ini mampu kita kendalikan, jangankan yang haram, yang halal pun saya bisa tinggalkan, karena sudah terlatih di bulan Ramadan. Jangan di bulan Ramadan semua kita bisa kendalikan, tapi begitu selesai Ramadan, dia bilang, kan Nabi katakan, kharaja min dunubihi kayaumi waladat ummu. Kalau sudah selesai Ramadan, maka seluruh kita akan lahir seperti bayi yang baru lahir. Jadi kalau berdosa ya, insya Allah 11 bulan lagi masuk bulan Ramadan. Ya kalau sampai, kalau tidak sampai, mati, meninggal dalam keadaan penuh dengan dosa. Masyurul muslimin rahimakumullah, inilah antara lain 3 sebutan yang diberi kepada Ramadan. Sesungguhnya masih banyak. Yang 3 ini adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Yang kedua syahrul ukhuwah, bulan persaudaraan. Yang ketiga syahrul jihad, bulan perjuangan atau jihad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan untuk kita semua. Dan kalau itu benar, datangnya dari Allah. Kalau itu tidak benar, berasal dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Cukup demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kan Usprop lagi viral, itu yang masjid yang di Panakukang, Mall Panakukang. Masjid yang musola yang dibangun, yang mega dibangun. Mall, ya, yang di Panakukang. Oh iya. Pertanyaan saya begini, Prof. Bagaimana hukumnya salat di tempat yang dibangun non-muslim? Yang dibangun Non-muslim. Ya. Kemudian bagaimana kita ini kalau kita tahu tempat itu, masjid itu uang korupsi, apa kita salat di situ atau tidak? Itu aja mungkin, Ustaz. Prof. Ya, 2 aja. Ya baik, ini pertanyaannya bagus sekali dan biasa kita alami, dan saya juga biasa alami. Maksud saya alami, saya juga biasa sholat. Pikiran saya husnuzan, berprasangka baik saja. Artinya di satu sisi saya merasa bersyukur karena ada musola dibangun di tempat itu. Artinya kesempatan untuk kita menunaikan kewajiban tanpa meninggalkan kewajiban. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana kalau sumbernya dari non-muslim? Kan begitu? Ya. Bagaimana kalau sumbernya dari non-muslim? Menurut keyakinan saya, apa yang disumbangkan oleh orang muslim tetap, istilahnya dari hulu keruh maka ke muara pun keruh. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka menurut keyakinannya ya mungkin dia, tapi menurut kita bahwa memang sumbernya dari yang, dan apalagi kalau kita tidak tahu apakah sumbernya itu bukan hasil korupsi, karena ada juga yang biasa menggunakan kesempatan mendapatkan sesuatu niatnya untuk menunaikan ibadah haji. Satu contoh, ya, ada yang sengaja korupsi dengan harapan untuk membersihkan korupsinya, dia menunaikan ibadah haji. Maka tetap apa yang dia lakukan niatnya tidak baik, maka itu tidak tetap baik. Apa niatnya tetap baik, maka tetap baik. Itu masalahnya.
Karena itu kita selalu berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan belanjanya juga baik. Di hari kemudian ada 4 golongan yang tidak bisa melangkahkan kaki sebelum mempertanggungjawabkan. Salah satu diantaranya adalah an-mali, tentang harta. Min aina kasabah, dari mana kamu peroleh, wa fima anfaqa, kemana kamu belanjakan. Intinya adalah kita harus berusaha memperoleh dari yang halal, kemudian wa fima anfaqa, kita belanjakan juga kepada yang halal. Jadi itu intinya. Sumbernya baik, pembelanjaannya baik. Itu menurut keyakinan kita orang Islam. Jadi kalau sumbernya memang tidak halal, tetap juga. Ya, menurut keyakinan mereka, yaitu tidak sama dengan keyakinan kita sebagai orang Muslim. Ya, sama juga. Contoh lain, kalau ada orang Muslim, orang non-Muslim mengucapkan salam kepada kita, saya ingat kiai saya di pesantren dulu mengajarkan bahwa kalau ada non-Muslim menyatakan kepada saudara assalamualaikum, jawab saja alaikum. Artinya dia mengucapkan selamat kepada kita, dan kita mengatakan alaikum, atasmu saja. Ini ajaran yang saya terima dari kiai saya di pesantren dulu tahun 71 sampai 73. Jadi itulah yang saya amalkan. Jadi kalau ada kan non-Muslim biasa, saya tidak tahu apa kebiasaannya, atau mencari-cari muka atau apa, atau wallahu alam lah. Dia bilang assalamualaikum. Maka kiai saya mengatakan kalau ada orang non-Muslim menyampaikan salam seperti itu, kita cukup menjawab alaikum, atasmu. Ya, kalau kita Muslim justru alaikumussalam. Karena assalamualaikum itu nilai pahalanya 10, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Jadi 30 nilai pahala kita peroleh. Hanya kadang-kadang sebagian saudara kita kalau mengucapkan salam setengah-setengah. Karena kalau full biasanya bilang kamu ceramah itu. Nah, sebenarnya tidak. Nilai pahalanya assalamualaikum 10 pahala, warahmatullahi 10, wabarakatuh. Mana kita pilih 10 atau 30? Tentu kita memilih yang terbanyak. Begitu juga menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh, ya. Artinya kita bisa bersilaturahim, bisa kita hubungan dengan sesama Muslim, tapi dalam batas-batas tertentu. Itu intinya, ya. Kebaikan orang masa kita mau abaikan, tapi menyangkut nilai pahala hanya Allah yang tahu. Hanya menurut keyakinan kita tentu kan berbeda, kita agama. Tapi syukur-syukurlah kalau dia membaik. Dulu, maaf, dulu di Ambon itu kerukunan antara umat Islam, antara Muslim dan Muslim sangat bagus. Tapi di belakang itu pecah. Ya, mudah-mudahan membaiklah kembali. Ini contoh saja ya yang saya katakan. Saya kira itu masih ada. Jadi jangan kita tinggalkan Pak, waktu zuhur sudah mau habis, masih mau belanja. Oh, saya tidak mau sholat di situ karena sumbernya. Jangan. Niat, tetap niat yang baik. Daripada kita tinggalkan sholat misalnya. Nah, mumpung ada fasilitas, dan fasilitas ini meskipun kita tahu sumbernya tidak bagus, tapi ini kan kita bukan itu yang kita lihat. Tapi saya mau menunaikan kewajiban saya untuk melaksanakan sholat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukriansa, 17 tahun. Begini Prof, saya ingin bertanya sedikit mengenai dua amalan yang berbeda. Begini, saya selama bulan Ramadan itu kan setiap tahun mengamalkan yang namanya mengaji. Ya, mengajikan tadarusan, yang dimana itu saya berusaha mencapai target 1 kali khatam selama 1 kali tahun Ramadan. Nah, saya mendapatkan sumber lain dari teman saya. Dia juga kasih saran, bilang daripada membaca, saya ulang. Untuk tahun ini saya pasang target, saya khatam ingin 2 kali. Jadi kesimpulannya saya ingin membaca secara cepat. Tapi teman saya bilang
daripada ingin membaca secara cepat, kenapa tidak ingin memaknai saja arti-arti dalam Al-Quran itu? Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah lebih baik untuk ingin cepat-cepat untuk menghatamkan sebanyak 2, 3, atau 4 kali dalam bulan Ramadan, atau opsi yang kedua yaitu memaknai isi-isi dalam Al-Quran walaupun itu hanya hatam 1 kali saja? Syukran, jazakumullahu khairan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Nilai pahala itu tergantung dari kuantitasnya. Semakin banyak kita baca, semakin bagus. Salahkah kalau saya hanya menghatamkan Al-Quran 1 kali, tapi saya mencoba mengkaji menelaah? Tidak salah. Artinya pemahaman di sini diprioritaskan. Memahami Al-Quran secara baik atau bacaan-bacaan di dalam salat, dalam sebuah kitab yang berjudul Salasata wa Salasin Sababal Khusyu' fis Shalah. Salah satu di antara 33 kiat khusyuk dalam salat. Salah satu di antaranya memaknai, memahami apa yang dibaca. Katakanlah surah Al-Fatihah, paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami tertolong. Ini mengundang kita khusyuk. Jadi di satu sisi kita tinggal memilih mana yang kita mau pilih, mau 1 kali khatam tapi memahami, mau menghatamkan 3 kali tidak kaji tapi lebih banyak kita baca. Makanya kata Rasulullah al-ajru ala ma qadri syaqqa. Artinya pahala itu tergantung dari mata. Sama juga halnya, maaf, kalau kita berbeda dan berbeda. 8 rakaat dengan 20 rakaat. Ya mau 8 rakaat silakan. Ya mau 20 rakaat silakan. Samakah pahalanya? Tentu jumlahnya beda. Ya jumlah beda, tentu nilai pahala juga beda. Ya kalau tidak beda, lebih beda 8. Makanya al-ajru ala qadri masyaqqah, nilai itu tergantung dari kuantitasnya. Pahalanya tergantung daripada apa yang kita lakukan. Sama juga salat duha. Salat duha itu 2 rakaat minimal. Saya mau ambil 8, lebih banyak pahalanya. Tapi saya lakukan 8 rakaat salat duha hanya berlangsung 1 minggu, 2 minggu. Sesudah itu turun 6 rakaat. Sesudah itu turun 4 rakaat. Sesudah itu turun tinggal 2 rakaat. Sesudah itu tidak lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kita lakukan dalam ibadah itu intinya adalah 2 lebih baik daripada 8, tapi 2 itu terus menerus. Istilahnya jangan kita panas-panas kayak ayam, karena kita nilai pahalanya sholat duha luar biasa. Ya ada lagi satu, sholat suruh. Ada mesti saya tempati ceramah subuh. Panitianya, imamnya mengatakan, Ustaz, kita ceramah habis sholat subuh sampai jam 6:05 waktu suruh. Jadi begitu selesai sholat suruh, selesai saya ceramah, masuk waktu suruh, langsung sholat suruh 2 rakaat. Berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat suruh 2 rakaat, nilai pahalanya sama dengan haji dan sama dengan umroh. Adapun kita mau berbeda pendapat, silahkan. Yang penting jangan menyalahkan orang yang lakukan. Karena saya secara jujur, biasa sebagian saudara-saudara kita juga terlalu ekstrim, sedikit sedikit beda. Biarkanlah mereka melakukan sesuai keyakinannya, kita juga lakukan berdasarkan keyakinan, sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar oleh Al-Quran dan hadis. Selama kita berpatokan pada Al-Quran dan hadis, itu jaminan. Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada 2 perkara. Ma'in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasul.
Kitab Allah Al-Quran wa sunnah Rasul hadis. Jadi saya ingin menyatakan pada kesempatan ini, janganlah kita terlalu banyak membesar-besarkan hal-hal yang tidak perlu. Lebih baik kita laksanakan menurut keyakinan kita. Yang sependapat dengan 8 silakan, yang sependapat dengan 20 silakan, yang mau kunut silakan, tidak mau kunut silakan. Yang salah kalau tidak sholat. Kalau hanya perbedaan-perbedaan begitu, kenapa kita mau besar-besarkan? Nah, semua ulama-ulama juga melakukan. Kalau ada dikatakan salah, maka lebih duluan salah ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari Nabi. Apa yang kita mau ragukan kepada ulama? Cukup? Ya. Jadi, adik, saya kasih pilihan. Boleh kita hanya 1 kali khatam dengan memaksimalkan memahami. Boleh juga kita kurangi memahami, tapi pembacaannya kita bisa. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Jadi nilai pahala itu tergantung. Sama dengan itu, saya katakan 20 dengan 8. Jangan kita selalu, tidak akan habis kalau selalu memperdebatkan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan masyarakat. Nanti masyarakat bilang, Ustadz ini bilang begini, Ustadz ini bilang begini. Yang mana kita mau perdebatkan? Kapan masjid kita bisa makmur? Kapan jamaah kita bisa makmur? Kalau selalu memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Itu yang perlu kita perdebatkan kalau ada jamaah melaksanakan salat zuhur 3 rakaat. Itu yang salah. Ya, itu masih mendingan kalau salat subuh dia kurang 1 rakaat, tidak 1 rakaat. Ya, kalau salat witir 1 rakaat memang ada. Ya, ya saya kira ini yang barangkali saya sampaikan. Ya, tergantung dari pengurus. Kalau mau sampai zuhur boleh. Ini saya lihat Pak Jafar ini. Ya, saya kembalikan kepada panitia apa yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan. Artinya kita sharing tentang ilmu. Tapi apa yang saya katakan, saya tidak mengatakan 100% benar. Karena yang benar itu hanya dari Allah. Ya. Yang saya minta kepada seluruh jamaah, jangan kita selalu memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Boleh bertanya dan mengetahui apa alasannya begini, apa alasannya begini. Karena itu menjadi bahan untuk kita kaji. Ya, cukup? Ya. Wah, kalau Pak Jafar sudah angkat tangan. Tapi mungkin doanya Pak Jafar sudah pendek-pendek ini. Tidak sepanjang dengan dulu. Jadi boleh ditipu Pak Jafar yang mengalami hal yang sama, tapi jangan lakukan yang sudah punya pelihara yang ada. Ya, karena ada juga bilang lebih baik katanya minta maaf daripada minta izin. Katanya kalau minta izin susah, tapi kalau minta maaf mudah. Ada yang bilang begitu. Saya tidak mengatakan ini. Ya, saya kira demikian dan saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita di sebuah hari ini mendapat rahmat dari Allah, hidayah dan taufik, dan paling tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Diri kita menjadi berkah, anak turunan kita berkah, tetangga kita baik, kemudian kaum muslimin muslimat dan seluruh jamaah khususnya Masjid Al-Qausar mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanal munaffis yang kulli madiyun, subhanal farij yang kulli mahzun, subhanal man kana amru bainal qaf wan nun, subhanal man idza arada syai'an yaqulu lahu fayakun. Ya mufarrijal humum, ya mufarrijal humum, ya mufarrijal humum, ya hayyu ya qayyum. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma yassir umurana wa sahhil arzaqana waj'al lana min kulli hammin farja wa min kulli dhikin makhraja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.